Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi dalam matematika diartikan sebagai perubahan posisi awal ke posisi lain. Dalam transformasi ada 4 materi yang akan dibahas, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang refleksi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu, setelah mempelajari materi ini, adik-adik diharapkan dapat yang pertama, menggambar bayangan benda hasil refleksi. Yang kedua, menentukan koordinat bayangan benda hasil refleksi. Dan yang ketiga, adik-adik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Kegiatan bercermin adalah contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Dan yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Berikut adalah contoh pencerminan bangun datar. Segitiga ABC akan dicerminkan terhadap garis F. Dengan kata lain, garis F merupakan cermin. Bagaimana caranya kita mengetahui letak bayangan segitiga ABC? Yang pertama adalah gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis F dari A, dari B, dan dari C. Lalu, tentukan nilai titik A aksen, B aksen, dan C aksen, sehingga garis F tegak lurus dan membagi A aksen, B aksen, dan C aksen sama panjang. Atau, dengan kata lain, jarak antara cermin ke A dan cermin ke A aksen harus sama. Juga jarak dari cermin ke titik B dan jarak cermin ke titik B aksen juga sama. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pencerminan pada bidang koordinat. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kita akan menganalisis bagaimana bayangan titik yang dicerminkan terhadap sumbu X. Garis yang hijau ini merupakan sumbu X atau cermin. Misalkan, kita punya titik asal A3,1. Berarti satu satuan di atas cermin. Maka bayangannya juga akan satu satuan di bawah cermin. Maka diperoleh bayangan titik A yang dicerminkan terhadap sumbu X
adalah A aksen 3, negatif 1. Berikutnya, jika kita punya titik B negatif 3,2, artinya 2 satuan di atas cermin. Maka bayangannya juga 2 satuan di bawah cermin. Diperoleh titik bayangan B aksen negatif 3, negatif 2. Dapat disimpulkan, jika kita memiliki titik X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan berada di titik X, negatif Y. Hal tersebut dapat diperhatikan dari titik-titik di atas. Misalnya dari titik A 3,1 yang dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen 3, negatif 1. Titik X-nya tetap, yakni 3. Dan Y-nya berubah dari 1 menjadi negatif 1. Artinya, dari Y menjadi negatif Y. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Garis hijau ini adalah sumbu Y atau cermin. Misalkan kita memiliki titik asal A 2,3 atau 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Maka bayangannya juga akan 2 satuan, namun di sebelah kiri Y. Maka diperoleh A aksen negatif 2, 3. Berikutnya, jika kita memiliki titik B 3, negatif 2, maka bayangannya juga berjarak sama, namun di sebelah kiri sumbu Y, yakni negatif 3, negatif 2. Dan dapat disimpulkan, jika kita memiliki titik X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan diperoleh bayangan di titik negatif X, Y. Hal ini dapat dilihat dari titik di atas, yakni A 2,3 yang setelah dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan negatif 2,3. Nilai X-nya yang awalnya adalah 2 berubah menjadi negatif 2. Dan nilai Y-nya tetap, yakni 3. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap titik asal atau 0,0. Misalkan kita memiliki titik A 4,3 yang akan dicerminkan terhadap 0,0. Langkah pertama adalah kita buat garis sehingga jarak antara titik asal ke cermin dan dari cermin ke bayangan harus berjarak sama. Maka diperoleh A aksen negatif 4, negatif 3. Begitu pula jika kita memiliki titik B negatif 3,2 yang juga akan dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Pertama-tama kita buat garis sehingga jarak antara titik asal ke cermin dan dari cermin ke bayangan berjarak sama. Maka diperoleh B aksen 3, negatif 2. Maka dapat disimpulkan jika kita memiliki titik X, Y yang dicerminkan terhadap titik asal,
maka diperoleh bayangan negatif X, negatif Y. Coba perhatikan A 4,3 yang kemudian berubah menjadi negatif 4, negatif 3. X yang awalnya 4 berubah menjadi negatif 4, artinya X berubah menjadi negatif X. Begitu pula dengan Y, yang tadinya 3 berubah menjadi negatif 3. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis berwarna biru tersebut adalah garis Y sama dengan X, atau cermin. Jika kita memiliki titik asal A 3,1, untuk mengetahui bayangan A, maka yang pertama kita lakukan adalah membuat garis sehingga jarak antara titik asal ke cermin dan dari cermin ke bayangan berjarak sama. Maka diperoleh A aksen 1,3. Berikutnya, jika kita memiliki titik B negatif 4,2 yang akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, pertama-tama yang dilakukan adalah menggambar garis sehingga jarak antara titik asal ke cermin dan dari cermin ke bayangan berjarak sama. Maka diperoleh B aksen 2, negatif 4. Dan dapat disimpulkan, jika kita memiliki titik X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh bayangan Y, X. Hal itu dapat dilihat dari dua contoh di atas. Yang pertama, titik asal A 3,1 setelah dicerminkan menghasilkan 1,3. Yang awalnya nilai X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 1, menghasilkan titik bayangan yang merupakan kebalikan dari titik asal, yaitu berubah menjadi Y, X atau 1,3. Berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis berwarna hijau tersebut adalah garis Y sama dengan negatif X atau cermin. Jika kita memiliki titik asal A negatif 2,4, sama seperti tadi, hal yang pertama kita lakukan untuk mengetahui bayangan dari A yaitu menggambar garis sehingga jarak titik asal ke cermin dan dari cermin ke bayangan berjarak sama. Maka diperoleh A aksen negatif 4,2. Begitu pula jika kita memiliki titik B 4,1. Kita buat lagi garis sehingga jarak antara titik asal ke cermin dan cermin ke bayangan berjarak sama. Maka diperoleh B aksen 1, negatif 4. Maka kesimpulannya adalah jika kita memiliki titik S, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka diperoleh titik bayangan negatif Y, negatif X. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Garis berwarna biru tersebut adalah garis Y sama dengan H.
dengan H sama dengan 1. Kita memiliki titik asal A 3,4. Sama seperti tadi, kita buat garis sehingga jarak antara titik asal ke cermin dan dari cermin ke bayangan berjarak sama. Maka diperoleh A aksen negatif 1,4. Begitu pula jika kita memiliki B 2,-3. Kita buat garis sehingga jarak dari cermin ke titik asal sama dengan jarak cermin ke bayangan. Maka bayangannya jatuh pada B aksen 0,-3. Dari kedua contoh itu dapat disimpulkan jika kita memiliki titik X, Y yang dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya akan berada pada titik 2H dikurang X, Y. Dan yang terakhir adalah pencerminan terhadap Y sama dengan H. Garis hijau tersebut adalah garis Y sama dengan H, di mana H sama dengan 2. Diberikan titik asal A 3,5. Maka untuk mengetahui bayangan dari A, sama seperti tadi kita buat garis, sehingga jarak antara cermin ke titik asal dan cermin ke bayangan berjarak sama, yakni sama-sama 3 satuan. Maka diperoleh A aksen 3,-1. Begitu pula jika B negatif 2,3, maka untuk mengetahui bayangannya kita buat garis sehingga jarak cermin ke B dan jarak cermin ke titik asal berjarak sama. Maka diperoleh B aksen negatif 2,1. Dari kedua contoh itu dapat disimpulkan jika kita memiliki titik X, Y yang dicerminkan terhadap Y sama dengan H diperoleh X, 2H dikurang Y. Hal itu dapat diperhatikan dari dua contoh yang telah diberikan. Yang pertama, jika A 3,5 lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 menghasilkan 3,-1. Nilai X-nya tetap, yaitu 3. Namun nilai Y-nya berubah dari 5 menjadi negatif 1. Negatif 1 tersebut diperoleh dari 2 dikali 2 dikurang 5 sama dengan 4 dikurang 5. Maka diperoleh bayangan dari A adalah 3,-1. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.